Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat database baru di Zahir Accounting 6. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan tentang menu-menu yang ada di Zahir Accounting 6. Kemudian kali ini kita akan coba membuat database baru dari Zahir Accounting 6. Oke, langsung saja. Untuk membuat database baru, kita klik di membuat data baru. Kita klik di sini. Kemudian kita buat nama perusahaannya, misalkan Suka Makmur. Ini alamatnya misalkan Baru ya. Nah, ini yang lainnya itu bisa dilengkapi atau mungkin di skip juga nggak masalah. Yang penting itu harus ada nama perusahaan dan juga alamat perusahaan. Kemudian kita next. Nah, di sini itu ada namanya bulan berjalan. Nah, kita nanti mau mulai pembukuannya itu per kapan. Misalkan kita sekarang periodenya misalkan Desember 2024. Nah, misalkan kita mau menginput transaksi mundur. Menginput transaksi mundur dari awal tahun, misalkan awal tahun Januari 2024. Nah, berarti otomatis bulannya di sini itu kita set ke bulan Januari. Nah, tapi kalau kita misalkan mulainya per pertengahan bulan, misalkan mulainya per Juni 2024, ya berarti di sini kita buatnya Juni tahunnya 2024 gitu. Atau misalkan kita mau mundur ke tahun 2020, ya berarti ini tinggal diganti aja tahunnya 2020. Nah, ini pilih bulannya terserah mau mulai dari bulan berapa gitu. Nah, kemudian tutup buku akhir tahun. Nah, ini memang setting defaultnya Desember ya. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ini ada namanya buat chart of account standar. Nah, kalau misalkan ini kita checklist, berarti otomatis kita memakai COA atau akun-akun bawaan dari Zahir. Nah, nanti akun-akunnya sudah disediakan dari Zahir, kita menyesuaikan dengan template yang ada di sana. Nah, nanti itu template-nya bisa di custom nanti. Nah, kalau misalkan kita punya COA sendiri, misalkan kita perusahaan besar atau misalkan sudah disiapkan akun-akunnya di Excel mau diimpor, ya berarti otomatis ini tidak usah di checklist gitu. Berarti kita punya akun-akun sendiri nanti yang akan dimasukkan berdasarkan template yang sudah disediakan gitu. Nah, untuk contoh kali ini kita checklist untuk akun-akunnya. Kemudian untuk periodenya kita mulai per Januari 2024. Nah, di bawahnya di sini kita mau menyimpan database-nya di mana gitu. Kalau di sini kita contohkan simpannya di My Computer, kemudian di D ya. Nah, kemudian saya taruh di sini. Nah, baru kita buat di sini nama file name-nya. Misalkan tadi namanya Suka Makmur ya. Nah, kalau sudah, ini langsung kita save. Nah, otomatis lokasi penyimpanannya langsung ada di drive D. Nah, kemudian langsung kita next. Nah, di sini ada namanya nomor departemen. Nah, ini misalkan kalau kita departemennya itu mau mulai dari angka 1, 2 dan seterusnya, atau nama departemennya kita mau di custom gitu dari awal. Tapi ini untuk settingan defaultnya kita pakai yang bawaan Zahir. Ini untuk nomor departemennya biasanya 0, kemudian nama departemennya headquarter di sini. Ini untuk kode prefix, ini untuk penanda dari transaksi nanti ketika database yang sudah dibuat. Nah, ini untuk kode prefixnya juga kita tidak usah kita buat. Nah, ini untuk format akunnya. Untuk akun-akun di Zahir sendiri itu ada yang 5 level ya, atau 5 akun. Ada juga yang 9. Nah, jadi nanti di Zahir itu ada 2 format yang biasa digunakan. Itu kalau untuk perusahaan besar biasanya itu 9 digit. Nah, kalau di sini kan ada 4 digit pertama itu klasifikasi. Kemudian 2 digitnya kedua itu untuk departemen. Nah, misalkan 4 digit pertama itu klasifikasi, kemudian yang di tengah-tengahnya itu departemen, kemudian yang 3 terakhir itu adalah nomor urutnya gitu. Nanti kita coba contohkan. Nah, ini kita setting default saja dulu, kemudian kita lanjutkan.
Nah, ini konfirmasinya kalau misalkan datanya kita udah selesai, sudah benar. Nah, ini kita bisa langsung klik proses. Ini untuk memproses datanya silakan kita tunggu dulu. Nah, setelah tadi kita pilih template bawaan dari Zahir, nah kita disuruh pilih untuk bidang usaha yang akan kita gunakan. Di sini sudah disediakan untuk list bidang usaha yang akan kita gunakan. Untuk yang umum itu biasanya kita pakainya yang perdagangan umum ya. Nah, nanti untuk yang lainnya bisa menyesuaikan. Jadi nanti nama-nama akunnya menyesuaikan dengan nama jenis usahanya. Misalkan jasa, berarti otomatis nanti kemungkinan besar itu di akun-akunnya tidak ada persediaan misalkan, atau manufaktur. Nah, berarti otomatis akun-akunnya akan lebih menyesuaikan dengan jenis usaha manufaktur gitu. Nah, ini kita global saja dulu. Untuk bidang usahanya kita pilih perdagangan umum, karena perdagangan umum ini yang paling general ya, yang paling mudah nanti untuk di custom. Bisa nanti kita arahkan perusahaannya itu untuk perusahaan jasa bisa, perusahaan retail bisa. Nah, jadi kita pakainya untuk perdagangan umum. Kemudian kita bisa klik lanjutkan, kemudian kita konfirmasi, klik ya. Nah, kemudian sampai di halaman ini kita pilih untuk mata uang yang akan kita gunakan di transaksi. Ini kita next saja untuk mata uangnya rupiah. Next. Nah, ini kalau misalkan ada dolar juga di next dulu. Kalau misalkan nanti kita tidak gunakan, ya berarti itu kita skip aja. Ini kita lanjutkan saja dulu. Nah, ini kita pilih selesai. Nah, jadi untuk database yang kita buat tadi udah selesai. Jadi ini tampilan awal ketika kita sudah buat database. Nah, untuk informasi perusahaannya kita bisa klik di menu file, kemudian di serat informasi perusahaan. Nah, ini tadi namanya PT Suka Makmur ya, atau Suka Makmur. Nah, ini untuk periodenya kita tadi buatnya bulan Januari 2024. Nah, jadi misalkan kalau kita itu salah set periodenya, harusnya itu bulan Juni, bulan Februari atau Maret 2024, berarti otomatis untuk transaksi nanti kita acuannya itu harus mengikuti periode awal yang waktu kita buat database. Tapi kalau misalkan kita salah di awal, ya berarti otomatis kita harus buat database baru. Nah, makanya itu penting diperhatikan ketika di awal kita buat database. Itu yang paling penting adalah kapan kita mau mulai database-nya itu untuk pembukuan gitu. Karena nanti dari sana berangkat neraca awalnya, untuk dari kasnya, persediaan, hutang piutang dan lain-lain. Jadi nanti untuk membuat database itu pastikan dulu untuk periodenya sudah benar gitu. Oke, mungkin untuk kali ini itu saja dulu. Selanjutnya nanti kita lakukan transaksi di database ini. Terima kasih.